Saudara-saudaraku, biasanya dalam mengirimkan surat Al-Fatihah kepada ahli kubur itu terdapat beberapa redaksi. Di antaranya ila ruhi, ila arwahi, dan ila hadarati. Nah, kali ini kami akan membahas bagaimana cara penggunaannya dan apa perbedaannya. Sehingga nanti apabila kita mengirim Fatihah kepada seseorang, tidak salah sebut dan tidak sia-sia dan sampai kepada orang yang kita cinta. Nah, berikut ini cara mengirimkan surat Al-Fatihah yang tepat. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Seringkali kita mendengar ketika orang tawasul mengucapkan kata ila ruhi, ila arwahi, dan ila hadrati. Bahkan ada juga yang mengatakan ila ruhi fi jasadi. Akan tetapi tak sedikit pula yang tidak mengerti apa perbedaan dari ketiga kata tersebut. Baik ila ruhi, kalimat ila ruhi mempunyai arti sebutan kepada sebuah ruh seseorang, atau bisa juga dihususkan. Kenapa? Karena kalimat ini bermakna tunggal atau ditujukan kepada satu orang. Oleh karena itu pada kalimat ini penggunaannya biasa ditambahi kata khususon. Misalnya khususon ila ruhi abi wa ila ruhi umi ilahumul fatihah. Seperti itu. Kemudian ila arwahi. Kata ila arwahi adalah bentuk jamak dari kata ruh. Penggunaannya dalam praktek bertawasul ialah sebagai pengantar jika yang kita kirim Al-Fatihah adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang. Misalnya, summa ila arwahi jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-Fatihah. Atau misalnya summa ila arwahi khususon jami'il ahli kubur, keluarga besar Bapak Pulan, bin Pulan, sebutin semua nama almarhum keluarganya, lalu Al-Fatihah. Jadi di sini perbedaannya dari kedua kata yakni ila ruhi dan ila arwahi ialah pada penggunaannya antara satu dan banyak orang kita sebutkan. Kemudian kita juga mendengar kata summa. Kata summa sendiri berarti kemudian. Kata ini sebagai penghubung antara orang yang disebut pertama dengan orang berikutnya. Lalu yang ketiga ila hadarati. Ila hadarati ialah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dinilai tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dicintainya. Penggunaannya sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan kepada orang yang disebutkan. Yang di sini diketahui orang tersebut sudah tidak terbantahkan iman dan keilmuannya. Misalnya para nabi, keluarga dan sahabatnya, tabi'in, aulia serta para ulama. Contoh, ila hadarati khususun iwanihil minal anbiya'i wal mursalin wassuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in dan seterusnya. Lahumul Fatihah. Pokoknya yang intinya kalimat ila hadarati ini digunakan untuk orang yang kita muliakan. Kemudian juga ada ila ruhi fi jasadi atau ila jasadi. Nah, ini keperuntukannya bagi orang yang masih hidup. Kenapa orang yang masih hidup bisa dikirimi Fatihah? Yang sudah meninggal saja bisa, apalagi yang masih hidup. Hal ini lebih ke mendoakan sebagai wasilah amal kita agar doa kita bisa lebih diijabah. Seolah kita berkata, ya Allah, dengan bacaan Al-Fatihah ini saya mohon engkau sembuhkan si fulan dari sakitnya, lancarkan si fulan urusannya, atau bisa juga berkahkanlah si fulan, atau dan lain sebagainya. Demikianlah cara mengirim Al-Fatihah yang tepat agar tidak keliru dalam penggunaannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Dan sekiranya bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman sahabat semua. Semoga menjadi amal kebaikan. Amin Allahumma amin.